Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Safitri dengan NIM C0D023025. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Konsep Persediaan dalam Akuntansi Pajak. Baiklah, di sini ada definisi persediaan yang diatur dalam SAK oleh IAI tahun 2009 nomor 52. Persediaan adalah aset untuk dijual dalam kegiatan usaha normal dalam proses produksi untuk kemudian dijual, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan yang digunakan sebagai proses produksi atau pembelian kerja. Sesuai PSAK nomor 14 revisi tahun 2008, untuk menetapkan persediaan perlu diterapkan atau dirumuskan perlakuan akuntansi untuk persediaan menurut sistem biaya historis atau dinyatakan sebagai harga pokok atau perolehannya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis persediaan, di mana terdiri dari beberapa poin. Yang pertama yaitu bahan baku raw material dan bahan pelengkap, di mana bahan baku terdiri harga pembelian, ongkos angkut, biaya gudang, dan biaya lainnya yang berhubungan dengan penyimpanan sampai bahan tersebut dipakai dalam produksi. Nah, bahan baku ini tergolong dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu bahan baku langsung dan kedua yaitu bahan pembantu. Nah, bahan baku yaitu bahan yang tidak dapat diidentifikasi dalam produk, contohnya seperti minyak pelumas dan kertas amplas. Yang kedua yaitu barang dalam pengolahan atau work in process, yaitu di mana barang yang masih dalam tahap penyelesaian yang membutuhkan banyak karyawan tambahan untuk diselesaikan. Selanjutnya yang ketiga yaitu barang jadi atau finished goods, di mana produk yang telah selesai diolah dan siap untuk dijual. Semua biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya tidak langsung telah selesai dibebankan. Yang keempat yaitu barang dalam perjalanan atau goods in transit, yaitu barang dikirimkan atas dasar FOB shipping point yang masih berada dalam perjalanan pada akhir periode akan menjadi milik pembeli dan harus diperhitungkan pada catatan pembeli. Dan yang terakhir yaitu barang konsinyasi atau consigned goods, di mana barang yang telah diserahkan kepada konsignit tetapi merupakan kepemilikan dari konsignor dan dimasukkan dalam persediaan konsignor sebesar harga beli atau biaya produksi. Konsigni yaitu di mana orang atau pihak yang menerima barang dari suatu pengiriman barang untuk dijual, dan konsignor yaitu orang yang menitipkan barangnya untuk dikirim. Di sini ada PSAK nomor 14, di mana persediaan itu meliputi sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya pembelian, yang kedua biaya konversi, yang ketiga yaitu biaya lain-lain. Nah, selanjutnya ada pengakuan sebagai beban. Nilai tercatat persediaan harus diakui sebagai beban pada saat persediaan dijual dan pada periode diakuinya pendapatan atas penjualan tersebut. Selanjutnya yaitu ada sistem pencatatan persediaan. Menurut Wejen, Kimmel and Keiso tahun 2011 nomor 202 sampai dengan 203, ada dua poin. Yang pertama di sini yaitu sistem periodik, di mana setiap pembelian dicatat dalam akun pembelian dan penjualan dicatat dalam akun penjualan. Perusahaan tidak mencatat secara detail harga pokok dari persediaan barang dagang yang dimiliki. Sistem ini cocok diterapkan pada perusahaan yang jenis dan jumlah persediaannya tidak banyak. Nah, di sini ada contoh sistem periodik, yaitu pada tanggal 2 Januari tahun 2011, Tuan Yaya membeli 4.000 karung semen dengan harga 40.000 per karung dari PT Semen Cibinong secara kredit. Nah, jurnalnya yaitu pada tanggal 2 bulan 1 di akun pembelian terdapat debit sebesar 160 juta dan ada utang dagang sebesar 160 juta di bagian kredit. 160 juta didapat dari 4.000 karung semen dikalikan dengan 40.000 per karung semen. Yang kedua yaitu pada tanggal 5 Januari tahun 2011, Tuan Yahya menjual 3.000 karung semen dengan harga 45.000 kepada PT Maju secara kredit. Jurnalnya yaitu pada tanggal 5 bulan 1 ada piutang dagang sebesar 135 juta di debit dan penjualan di kredit sebesar 135 juta. 135 juta didapat dari 3.000 karung semen dikalikan dengan 45.000. Yang kedua yaitu ada sistem perpetual, di mana setiap pencatatan dilakukan secara terus-menerus. Di setiap pembelian dan penjualan barang dagang dicatat dalam akun persediaan. Perusahaan mencatat secara detail harga pokok dari setiap persediaan barang dagang yang dijual dan dibeli. Perusahaan menentukan HPP setiap kali transaksi penjualan terjadi. Di sini ada contoh sistem perpetual. Pada tanggal 2 Januari 2011, Tuan Yahya membeli 4.000 karung semen dengan harga 40.000 per karungnya dari PT Semen Cibinong secara kredit. Jurnalnya yaitu pada tanggal 2 bulan 1 di akun persediaan
terdapat 160 juta di bagian debit dan utang dagang terdapat 160 juta di bagian kredit. Nah, pada tanggal 5 Januari 2011, Tuan Yahya menjual sebanyak 3.000 karung semen dengan harga 45.000 kepada PT Maju secara kredit. Nah, akun yang dibuat yaitu pada tanggal 5 piutang dagang sebesar 135 juta di bagian debit dan penjualan sebesar 135 juta di bagian kredit. Untuk menghitung HPP-nya yaitu harga dari per karung semen itu yang dibeli sebesar 40.000 dikalikan dengan harga terjual barang dari karung semen tersebut yaitu 3.000. Maka jurnalnya yaitu harga pokok penjualan sebesar 120 juta di bagian debit dan persediaan di bagian kredit sebesar 120 juta. Di sini ada sistem penilaian persediaan menurut Wild & Co tahun 2011 nomor 201 sampai 220. Ada 3 poin sistem penilaian persediaan. Yang pertama yaitu Specific Identification Method, di mana digunakan dengan cara mengidentifikasi setiap barang yang dijual dan setiap barang dalam akun persediaan. Biaya barang-barang yang telah terjual dimasukkan dalam HPP, sementara biaya barang yang masih ada dimasukkan pada persediaan. Metode ini dapat diterapkan pada situasi yang melibatkan sejumlah kecil item berharga tinggi dan dapat dibedakan, contohnya seperti perhiasan mobil dan furniture. Kelemahan dari Specific Identification Method ini yaitu perusahaan dapat memanipulasi laba neto dan biaya-biaya yang terjadi dialokasikan secara arbiter. Yang kedua yaitu Gross Profit Method, di mana akuntan, auditor, dan manajer sering menggunakan metode ini untuk menguji kewajaran nilai persediaan akhir. Selain itu juga dapat untuk mendeteksi kesalahan yang besar dalam menilai persediaan akhir. Tetapi metode ini tidak seharusnya digunakan untuk menyiapkan laporan keuangan pada akhir tahun. Terakhir yaitu Retail Inventory Method. Metode ini sering dipakai oleh per-retail seperti pasar swalayan dan tos serba untuk menaksir nilai persediaan guna penyusunan laporan perhitungan laba rugi atau untuk menentukan apakah terjadi kekurangan persediaan. Anggapannya yang dipakai dalam metode ini ialah bahwa perbandingan atau rasio biaya terhadap harga retail barang yang tersedia dijual selama satu periode. Harga pokok persediaan diestimasi atas dasar hubungan antara harga pokok dengan harga jual eceran untuk persediaan yang sama dengan cara mengakumulasi semua harga eceran dari persediaan yang dijual. Kelas, sekian video presentasi mengenai konsep persediaan dalam akuntansi pajak. Saya mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.